Masalah yang menimpa saya berawal dari rencana saya yang hendak menjual rumah warisan di kampung. Gak nyangka ya, kamu berani-beraninya usir soal paman bibi kamu sendiri. Mbak Ratmi masih suka bantu-bantu di sini kan? Oh, dia itu udah nggak di sini. Kalian gak ada hak buat ngatur-ngatur rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Kamu harus singkirkan Lala. Malam ini juga kamu bunuh dia. Kamu pergi dari sini! Aku curiga. Jangan-jangan yang dorong aku di dapur itu arwahnya Ratmi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, rumah seharusnya menjadi tempat kita mengenyam harapan. Sebuah tempat yang nyaman. Namun hal itu pun bisa berubah menjadi medan perang. Warisan seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Namun ketika ambisi sudah merasuki hati, darah daging pun bisa berubah menjadi serigala. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber kita, seorang perempuan yang sangat tegar bernama Lala. Halo Mbak Lala, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Mbak Lala, kami apresiasi sudah bersedia hadir di studio kami. Apakah kamu sudah siap menceritakan kisah kamu? Iya, saya siap, Mbak. Silakan, Mbak. Saya kebetulan anak tunggal. Masalah yang menimpa saya berawal dari rencana saya yang hendak menjual rumah warisan di kampung. Kenapa harus dijual, Mbak? Bukankah itu satu-satunya peninggalan orang tua? Betul, Mbak. Tapi saya tidak ada pilihan lain. Bertahun-tahun saya merantau ke kota demi mengubah nasib. Saya pulang dalam keadaan hancur. Usaha saya bangkrut. Ditinggal rekan bisnis yang membawa uang investor. Dan sekarang saya diburu hutang yang bisa membuat saya masuk penjara. Oke, Mbak, saya paham. Jadi rumah itu adalah satu-satunya harapan untuk Mbak bisa menyelamatkan hidup Mbak. Begitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Itu satu-satunya harta yang tersisa. Rumah itu saya tinggalkan sejak remaja, saat saya memutuskan untuk merantau. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Kepulangan saya ternyata disambut diteror. Teror? Maksud Mbak, teror seperti apa? Gak ada apa-apa.
Akhirnya aku balik lagi ke sini, rumah masa kecil aku yang penuh kenangan. Siapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala, Lala, kamu ngapain malam-malam kesini? Aku cuma pengen pulang, Bi. Pengen lihat kondisi rumah ini. Oh iya, Mang. Tadi di jendela kamar ibu, aku melihat ada cewek pakai baju putih, terus rambutnya nutupin muka. Terus ngeliatin aku itu. Mungkin kamu kecapean ngantuk, jadi mata kamu ngelantur ya. iya. Di kampung ini mana ada yang begituan. Mungkin karena kamu kecapean, jadi berhalusinasi. Tapi beneran aku lihatnya jelas dia berdiri di jendela, terus Udah, kita masuk aja, kita bahas besok ya. Iya. Lebih baik istirahat, yuk masuk. Kamu istirahat dulu, masuk ke sini. Ini aku bawa kopernya berat. Minum dulu lah. Kalau kamu lapar, nanti Bibi panasin tuh sayur lodeh sama ikan asin. makasih Bi, tapi aku belum lapar. Agak capek sih. Aku mau istirahat aja kayaknya. Oh, ya sudah. Kamu istirahat saja ya. Oh iya, kamu nanti tidur di kamar belakang aja. Masih rapi kok semuanya. Tidak pernah ditempati oleh siapapun. Oh iya, Mbak Ratmi masih suka bantu-bantu di sini kan? Oh, Bu Ratmi. Oh, dia itu udah nggak di sini. Katanya dia kerja di Taiwan, jadi TKW, ya kan? Oh, sudah bertahun-tahun dia tidak ada kabar. Nipsi, kamu anterin Lala ke kamarnya ya. Aku mau pergi sebentar. Oh. Ada yang mau aku beli? Oh iya. Malam-malam begini, Mang. Cuma sebentar kok, nggak jauh. Ya, sayang, aku pergi dulu ya. Ya, Hati-hati ya sayang. ya. Lah, kita ke kamar yuk. Kamarnya sekarang memang agak pengap ya, maklum lah. Kan udah lama nggak ditempatin ya. Ayo sayang. Lihat deh. Tuh kan, kamu lihat? Bibi selalu bersihin kamar ini. Ya barangkali aja kan kamu pulang ya. Makasih ya, Bi. Iya sayang. Udah istirahat sayangnya. Oke. Itu kan boneka aku waktu masih kecil. Ya ampun, ternyata kamu masih ada. Boneka kesayangan aku hilang. Non, Mbak, boneka aku hilang. Iya, bonekanya sudah ketemu. Makasih ya Mbak Ratmi. Iya, Non, jangan nangis lagi ya, Non. Iya Mbak. Kamu tuh dari dulu aku udah bilang. Ngapain sih suruh si Lala itu kesini lagi? Aku sudah bilang sama Lala. Dianya aja yang nekat pulang tengah malam. Nekat. Aku yakin dia itu pasti curiga. Jangan-jangan dia tahu soal Ratmi dan soal rumah ini. Hah? Bi. Mang. Sudahlah, selama dia tidak punya bukti, kita masih aman. Aduh, kamu itu bener-bener deh. Keponakan kamu itu pinter banget. Dia pasti bakalan cari bukti. Terus gimana kalau dia tahu yang sebenarnya terjadi dulu? Gimana? Makanya kita harus hati-hati.
Mang Gugun, Bi, Kita bener-bener udah nggak bisa nunggu, Mas. Kamu harus singkirkan Lala. Malam ini juga kamu bunuh dia. Enggak, aku nggak setuju. suara mereka. Kalau kamu nggak mau, aku yang pergi dari rumah ini dan semuanya kamu atur, kamu urus sendiri. Ya nggak kayak seperti ini dong. Hah? Kasih aku waktu. Biar aku atur strateginya seperti apa. Tenang aja. Gimana sih kamu? Mang Gugun? Kalian ngapain di sini? Lala, kita tuh cuman ngadem. Enak ya udara luarnya. Oh, betul. Kita lagi nikmatin bulan ya. Iya tuh, bagus kan? Adem. Tapi kok muka kalian tegang gitu sih? Enggak. Itu mah perasaan kamu Perasaan aja. kamu aja. Kamu terlalu banyak mikir macem-macem. Di luar sini dingin. Yuk masuk aja yuk. Masuk yuk, masuk yuk. Ayo masuk aja. Sebenarnya saya sudah curiga dari awal saya datang. Paman dan bibi saya tuh seperti kayak menyembunyikan sesuatu. Tapi waktu itu saya belum punya bukti apa-apa. Jadi saya simpan sendiri kecurigaan itu. Mbak Lala, pada saat itu, kecurigaan seperti apa yang Mbak Lala rasakan? Mereka tuh seperti yang terlalu dibuat-buat, Mbak. Dan setiap saya tanya soal Mbak Ratmi, pembantu lama yang jagain saya sejak kecil, jawabannya mengambang. Seperti ada kecurigaan yang tidak jujur dari mereka. Dan itu yang membuat kamu menjadi semakin curiga dengan mereka. Iya, Mbak. Ditambah lagi, saya nemu mereka berdua lagi ngerapihin kamar mendiang orang tua saya. Tapi bukan buat untuk dibersihkan ya. Mereka niat mau jadikan kamar itu gudang, tempat menyimpan barang-barang tidak penting. Kok bisa begitu sih? Ya kamu sebagai anak pasti nggak terima dong, Mbak. Pasti marah kan? Iya jelas, Mbak. Saya benar-benar nggak terima. Itu kamar terakhir orang tua saya. Tempat penuh kenangan. Mereka meninggal di sana. Kok bisa-bisanya dijadikan tempat buat buang barang? Dan setelah itu, Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama mereka, selama saya masih di rumah ini, gak akan ada satu orang pun yang bisa sentuh kamar itu tanpa seizin saya. Apaan ini? Kenapa kamar papa dan mama jadi kayak gini? Lah, daripada kosong, kan mending dimanfaatin. Ya kan? Lagi pula kan sekarang ruangannya fungsinya jadi beda. Pokoknya balikin ke bentuk semula. Aku nggak mau kamar ini, kamar papa dan mama dijadiin gudang kayak gini. Lah, kamu tenang dulu ya. Rumah ini sudah menjadi rumah kami. Karena papa dan mama kamu itu bilang sama kami semua. Ya, sebagai balas budi sama kami. Karena sudah merawat mama dan papa kamu. Buktinya mana? Surat wasiat mana? Jangan asal klaim sepihak dong. Lala, kamu pikir kami berdua selama ini merawat orang tua kamu itu cuma main-main? Rumah ini diwarisin untuk aku. Kalian gak ada hak buat ngatur-ngatur rumah ini. Kurang ajar kamu ya! Lah, kamu jangan kurang ajar seperti ini. Minta maaf sama bibi kamu. Aku gak akan minta maaf. Karena emang aku gak salah. Mulai hari ini, gak ada yang boleh masuk kamar ini tanpa ada izin aku. Seenaknya aja kamu. Kamu
cuma anak kecil. Lebih baik aku anak kecil daripada orang dewasa yang rakus kayak kalian. Cukup. Jadi benar dong Mbak Lala. Mereka berniat mengubah kamar mendiang orang tua kamu menjadi gudang. Tapi saya langsung larang. Saya melarang mereka untuk memasuki kamar kedua orang tua saya itu tanpa seizin saya. Kamu yang sebagai seorang anak, bagaimana perasaan kamu ketika mengetahui bahwa kamar mendiang orang tua kamu tuh mau dijadikan gudang, Mbak? Dan yang bikin saya penasaran tuh adalah apa alasan mereka melakukan itu? Awalnya saya bingung, Mbak. Tapi makin lama saya mulai curiga. Apalagi mereka balik menuduh saya kalau saya sengaja mau mengusir mereka keluar dari rumah itu. Loh, itu tuduhan yang berat loh, Mbak. Iya benar, Mbak. Dan yang paling menyakitkan lagi, para tetangga juga ikut memaki-maki saya. Saya benar-benar gak nyangka tetangga-tetangga sudah terhasut dengan omongan paman dan bibi saya. Gak nyangka ya, kamu berani-beraninya usir sama paman bibi kamu sendiri. Usir? Aku nggak pernah ngusir siapa-siapa, Bu. Udah Dela, nggak usah pura-pura polos. Semua orang juga tahu kamu tuh tinggal di rumah ini sendirian kan? Kasian loh Pak Gugun sama Bu Ningsih. Ini kan rumah orang tua saya, Bu. Saya Cuma apa? Rumah ini itu udah dititipin sama mereka sejak lama. Dan sekarang kamu datang nuduh gitu aja. Itu namanya kamu anak durhaka, tau gak? Nggak apa-apa, Bu. Biarin aja orang mau ngomong apa. Kalau dia nggak anggap kami keluarga, ya nggak apa-apa. Suka-suka dia aja, Bu. jangan so drama dong di depan ibu-ibu ini. Jangan puter balikin fakta, Bi. Justru di sini aku yang difitnah. Kamu jangan kurang ajar ya. Selama ini itu bibi kamu yang udah ngerawat rumah ini sama orang tua kamu. Kamu mau jadi anak yang gak tahu diri, iya? Udah deh lah, mendingan kamu pergi aja deh dari rumah sini. Kamu tuh nggak pantas tinggal di rumah ini. Aku nggak bakal pergi kemana-mana. Di sini aku cuma mau keadilan. Saya sebenarnya nggak nyangka kalau Lala sekejam ini. Tapi saya ikhlas, Bu. Bu, Ibu tenang aja ya. Kalau nanti Lala kurang ajar lagi, kita belain Ibu kok. Iya, sabar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yaudah, kita pergi dulu ya, Bu ya? Iya, terima kasih, Bu. Awalnya cuma perasaan gak enak aja, Mbak. Tapi makin lama saya makin banyak menemui hal-hal aneh di rumah itu. Mbak bisa jelasin lebih detail nggak? Yang Mbak maksud dengan hal aneh tuh seperti apa? Waktu itu saya lagi beres-beres rumah. Gak sengaja saya senggol vas bunga yang berisi air. Airnya itu jatuh ke karpet. Waktu saya angkat karpetnya, saya kaget, Mbak. Kenapa kamu kaget? Apa yang kamu temukan di bawah karpet itu? Tumpah lagi. Ntar aku jemur dulu kali ya. Kok warna ubinya beda ya? Sempat pecah terus diganti ya? Udah, kamu nggak usah urusin itu. Lebih baik kamu bantu Mamang ke belakangnya. Karena banyak barang yang harus dibuang. Karpetnya basah tadi, aku ketumpahan. Udah, nggak apa-apa. Jalanin aja. Ini nggak penting. Kamu bantu Mamang ya. Ya. Waktu itu pikiran saya sebenarnya tidak sepenuhnya di situ, Mbak. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah ubin itu? Dan kenapa tiba-tiba Mang Gugun datang pas banget di saat saya mau menyentuh ubin itu, Mbak?
apakah Mbak merasa bahwa paman Mbak itu memantau gerak-gerik Mbak pada saat itu? Awalnya sih saya pikir belum yakin ya Mbak. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya iya. Dia seperti tahu kalau saya akan menemukan sesuatu di bawah ubin itu. Dan pada saat itu apakah Mbak sudah mulai curiga atau masih berpikiran positif? Awalnya saya pikir itu cuma kebetulan, Mbak. Tapi saya lihat dari raut wajahnya, dia langsung mengalihkan perhatian saya seperti alarm, Mbak. Maksudnya Mbak, alarm apa? Belakangan ini saya sadar, Mbak. Mamang saya itu seperti menutupi sesuatu yang busuk. Siapa itu? Jangan deket-deket. Siapa itu? Siapa itu? Mang, Bibi, tolong! Ada apa, La? Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Ada yang ngikutin aku, itu dia di situ. Dia Ngikutin mau kamu? linggis. Iya, Siapa, La? Siapa yang ngikutin kamu? Siapa? Di mana, La? di situ. Dia bawa linggis, Mang. Tapi nggak ada, La. Mungkin karena kamu panik, jadi kamu berhalusinasi, La. Udah tenang. Aku nggak mungkin halusinasi, Mang. Aku lihat sendiri jelas-jelas dia ada di situ. Dia bawa linggis. Sudahlah. Lebih baik kamu masuk ke dalam. Di dalam lebih aman. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Dengar nggak sih, Mang? Ada suara linggisnya itu. Nggak ada, La. Aku tidak dengar, La. Udah, kita masuk ke dalam aja ya. Lala, ngapain kamu keluar malam-malam? Hanya untuk beli mie instan? Aku cuma pengen cari udara segar aja sih di luar rumah, Bang. Oh iya, Bibi mana ya? Aku pengen nanyain soal Magicom, soalnya tadi aku mau masak nasi tapi nggak nyala. Kayaknya rusak deh. Bibi kamu lagi istirahat. Kayaknya dia kurang enak badan ya. Ngapain kamu cari Bibi malam-malam? Itu bibi kamu, aku salah. Ternyata dia ada di dapur. Maaf, Pi, tadi aku cuma pengen masak aja sih, soalnya Magicomnya nggak nyala. Kayaknya rusak deh. Oh gitu. Bi, kok Bibi bau amis banget sih? Bu Amis? Ya iyalah. Kan Bibi habis dari dapur. Masa lupa sama aroma dapur? Udah. Nggak usah ribut. Ini udah malam. Lebih baik kamu masak mie instan kamu itu. Hati-hati Lala. Kadang hal-hal baik yang kamu cari bisa nyeret kita ke tempat yang gak bisa balik.
cuma nyiapin mie instan doang. Terus tiba-tiba tangannya Bibi itu, aku nggak tahu beneran. Tangannya Bibi itu. Enggak, Pak. Aduh, panas. Saya beneran gak tahu Mbak, siapa yang dorong bibi saya malam itu. Tangannya langsung tersiram air panas. Jadi Mbak, itu tuh sebenarnya tuh kecelakaan atau kamu memang menyentuh bibi kamu itu? Sama sekali enggak. Dan saya tidak tahu kalau bibi saya ternyata berdiri di belakang saya. Pas saya nengok, tiba-tiba bibi saya sudah terjatuh. Ya, tapi saya yang disalahkan. Dan reaksi paman kamu seperti apa Mbak? Bagaimana ketika dia melihat istrinya luka seperti itu? Dia langsung marah besar sama saya Mbak. Dia sama sekali tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa-apa. Dia langsung menuduh saya menyakiti bibi saya. Dan habis itu saya langsung diusir dari rumah. Hah? Kamu yang diusir dari rumah itu? Iya Mbak. Dia langsung tarik saya, seret saya keluar rumah. Waktu paman saya seret saya keluar rumah Mbak, saya merasa seperti ada hal yang aneh. Hal yang aneh apa Mbak? Keluar! Pergi kamu dari rumah ini! Pergi! Harusnya aku yang punya hak di sini, bukan kalian. Kalian cuma numpang. Kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu pergi dari sini. Mang Gugun, kenapa? Mang Gugun kenapa? Mas, kamu ngapain malah kesini? Harusnya kamu usir anak setan itu. Mas, tunggu apa lagi? Kamu udah lihat kan? Nih, lihat. Dia udah bikin tangan aku kayak begini. Lihat ini. Kamu tahu kan? Waktu aku seret Lara keluar, mukanya berubah. Berubah gimana? Berubah menjadi Ratmi. Aku yakin itu Ratmi. Ratmi? Wajahnya Lala itu berubah menjadi wajah Ratmi. Sama persis ketika Ratmi mati malam itu. Aku curiga. Jangan-jangan yang dorong aku di dapur itu arwahnya Ratmi. Aku udah ngajar. Udah mati aja masih ganggu. Bantu kan guna. Kita harus cari dukun, Mas. Kita habisi sekalian arwahnya si Ratmi. Sekalian juga tuh si Lala. Sekali jalan. Waktu saya diusir, saya cuma bisa pasrah Mbak. Paman saya tuh seperti menahan sakit atau takut. Dia sempat melirik ke arah belakang saya, seperti melihat sesuatu di belakang saya. Tapi saat saya nengok, tidak ada siapa-siapa. Lalu Mbak setelah itu? Hal yang paling aneh terjadi Mbak. Apa itu Mbak? Tiba-tiba saja saya muntah. Tapi bukan muntah biasa Mbak. Aduh sakit banget. Tahu sakit banget sih.
La, kalau kamu diganggu hal aneh, banyakin zikir ya. Baca ayat kursi. Saya yakin saat itu saya diserang santet, Mbak. Saya merasa badan saya tuh dingin, tulang-tulang terasa linu. Dada saya sesak, seperti ada sesuatu yang nindihin badan saya. Dan Mbak merasakan itu semua saat itu juga? Gak ada gejala sebelumnya? Iya, Mbak. Datangnya benar-benar mendadak. Rasanya benar-benar sakit. Untungnya saya ingat pesan almarhumah ibu saya. Kalau kita diganggu oleh hal yang seperti itu, selalu baca doa, ucap zikir, baca ayat kursi, dan berdoa kepada Allah. Dan kamu lakukan pesan dari almarhumah ibu kamu itu, Mbak? Iya, Mbak. Memang rasanya sangat berat, tapi saya mencoba dengan sekuat tenaga saya, dengan suara saya yang sesak. Alhamdulillah, pelan-pelan saya merasa badan saya terasa ringan. Alhamdulillah, Mbak. Jadi itu bukti ya bahwa zikir itu benar-benar menjadi perisai. Iya, Mbak. Semenjak saat itu, saya setiap tidur tidak pernah lupa untuk berdoa dan berzikir. Tapi semakin saya rutin melakukan itu, saya jadi menemukan hal-hal yang tidak terduga. Astaga, Mbak. Apalagi yang menimpa kamu? Pada siang itu, saat saya sedang di kamar, tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Dan ternyata terkuak suatu hal yang sebenarnya disembunyikan selama ini, Mbak. Kayak ada suara ketukan ya? Kok suaranya dari lantai ya? Siapa ya? Suara dari mana sih? Masa dari bawah sini sih?
suara itu ternyata berasal dari bawah karpet, Mbak. Di lantai, persis di atas ubin yang waktu itu sempat saya mau buka. Mbak Lala, jadi suara aneh yang selama ini kamu dengar, sumbernya dari situ? Iya, betul, Mbak. Suaranya tuh seperti menggedor-gedor pelan dan terus-terusan. Sampai saya terbangun dari tidur saya. Mbak, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa suara itu datang dari bawah lantai? Saya inisiatif langsung ngambil linggis sendirian dan saya bongkar sendiri lantai itu, Mbak. Kamu lakukan itu semua sendiri? Saya sudah benar-benar tidak tahan, Mbak. Rasa takut saya kalah dengan rasa penasaran saya saat itu. Dan firasat saya bilang, saya akan menemukan sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan di bawah lantai itu. Dan apa yang kamu temukan, Mbak, ketika kamu membongkar dan melihat yang ada di bawah lantai itu? Ini tulang siapa? Oh iya, Mbak Ratmi masih suka bantu-bantu di sini kan? Bu Ratmi, oh dia itu udah nggak di sini. Katanya dia kerja di Taiwan, jadi TKW, ya kan? Kenapa kamar papa dan mama jadi kayak gini? Jadi selama ini, jangan-jangan ini tulang Mbak Ratmi. Mbak Ratmi gak kemana-mana. Mbak Ratmi di rumah ini. Baju. Ini kan baju yang dipakai Mbak Ratmi ke rumah. Aku tahu Mbak Ratmi nggak pernah jadi TKW. Mbak Ratmi udah meninggal. Dan kalian kubur di bawah ubin rumah ini, di bawah kaki kalian sendiri. Awalnya aku pikir ini cuma soal harta, soal warisan. Tapi setelah aku gali lagi, busuk semuanya. Jawab aku satu hal. Kenapa kalian bunuh Mbak Ratmi? Karena Ratmi tahu terlalu banyak. Tahu apa? Karena Ratmi tahu kalau aku yang meracuni orang tua. Apa? Jadi selama ini orang tua aku meninggal bukan gara-gara sakit. Mereka mati pelan-pelan. Racun mereka dan Ratmi tahu itu, makanya dia harus mati. Sudah, cukup. Cukup! Kalian bunuh orang tua saya! Kalian bunuh Mbak Ratmi! Dan kalian pikir kalian bisa hidup dengan tenang?
Kamu tuh masih kecil, anak kecil nggak akan bisa ngapa-ngapain. Aku bukan anak kecil. Dan aku nggak sendirian. Kebenaran nggak bakal bisa ditutup dengan tanah dan ubin. Sebentar lagi kalian bakal dijemput sama polisi. Kejar. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak akan biarkan kamu lapor ke polisi. Hingga. Kamu nggak akan bisa pergi hidup-hidup. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mas, jangan sampai lo. Lara! Jangan lari kamu. Lara! Hei! Keluar kamu! Keluar! Lara! Hei! Keluar kamu! Keluar! Mas. Ayo mas. Kejar dia, bunuh dia mas. Lara! Mas, jangan sampai dia lolos. Jangan sampai dia lapor polisi. Lala! Berhenti kamu, Lala! Hei! Jangan lari. Pergi kemana? Kenapa nih? Waduh, Pak Gugun, kenapa bisa jatuh, Pak? Kok bisa jatuh gitu? Dia keponakan saya. Dia mau bunuh saya. Tunggu, lihat. Jangan percaya. Enggak, jangan percaya. Dia yang membunuh aku. Aku nemuin jasad Mbak Ratmi di rumah. Tidak. Kalian lihat sendiri kan? Dia mau mukul saya. Dia sudah gila. Sudah tidak waras sejak tinggal di rumah itu. Ya, dia mau bunuh saya. Tolong saya. Tolong. Yaudah, kita bawa Pak Gugun pulang aja. Kalian seret perempuan ini. Yuk. Enggak. Jangan percaya mereka. Mereka pembunuh. Kalian bakal tahu aku gak gila. Waktu itu para warga malah percaya sama paman saya, Mbak. Mereka tuh malah mengira kalau saya itu kerasukan. Sudah gila. Padahal saya cuma mau mengungkapkan kebenarannya aja, Mbak. Mbak, masa dari seluruh warga itu gak ada satupun yang percaya sama kamu? Masa gak ada yang ngebelain kamu? Gak ada, Mbak. Tidak ada satu orang pun yang percaya sama saya, Mbak. Mereka malah menuduh saya memfitnah keluarga saya sendiri. Dan mereka bilang kalau saya tuh orang yang kebanyakan pikiran. Saya dibawa pulang paksa. Astaga, Mbak, saya turut prihatin. Itu pasti berat sekali buat kamu. Mbak, kok kamu sanggup? Kok kamu sanggup melanjutkan cerita kamu, Mbak? Apa yang terjadi setelah itu? Saya hampir mau dibunuh, Mbak. Saya mau dibunuh sama paman saya sendiri, Mbak. Saat itu saya diceburkan ke sumur tua. Mereka itu mau saya hilang agar semua rahasia mereka tidak ada yang terungkap. Mereka mau mengubur semua kebenaran yang ada, Mbak. Ya Allah, Mbak. Kok mereka tega banget sih, Mbak? Di sumur, mereka mau bunuh kamu. Nggak mau, lepasin aku, nggak mau. Diem kamu ya, gak usah banyak teriak. Kamu bawa mati aja sama aib-aib kamu itu. Bawa! Nggak mau. Jangan. Kita harus selesaikan. Lepasin. Tolong. Habisin dia. Gak usah banyak drama kamu. Ceburin dia, Mas!
Ningsih! Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Jangan lari, kamu pembunuh! Hei! Jangan lari kamu! Pembunuh! Mau lari kemana kamu? Hah? Sini! Hei! Jangan lari kamu! Jangan lari kamu! Oh! Mang Gugun dan Biningsih akhirnya tewas mengenaskan Mbak. Dan akhirnya saya sadar arwah Mbak Ratmi datang bukan untuk menakut-nakuti saya, tapi dia datang untuk memberi saya petunjuk. Petunjuk kalau dia dibunuh secara mengenaskan, secara keji oleh paman dan bibi saya sendiri. Mang Gugun! Mang, bertahan, Mang. Tolong! Tolong! Maafkan Mama ya. Mama bersalah sama kamu. Sudah membuat Mama papa kamu mati dan juga. Aku maafin Mama. Tapi Mama harus bertahan. Maafkan. Tolong. Maafkan. Mama. Mama jangan tinggalin aku. Tolong. Tolong. Bang, bangun, Bang. Tolong. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo Mas, kita bawa. Jangan tinggalin aku. Ayo, cepetan, cepetan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Malah saya turut berduka. Walaupun perbuatan mereka keji, saya paham. Mereka masih paman dan tante kamu. Dan ternyata Mbak Lala, selama ini semua kejadian aneh yang kamu alami itu ternyata adalah sebuah sinyal. Sebuah permintaan tolong. Iya, Mbak. Dia minta saya bongkar semua kebenaran-kebenaran itu. Dan akhirnya para warga pun percaya. Mereka semua membantu saya, Mbak. Tulang-tulang Mbak Ratmi akhirnya dikuburkan secara layak. Bukan lagi di bawah ubin, tapi dikembalikan ke tanah dengan hormat. Saya turut lega mendengarnya Mbak Lala, dan saya doakan semoga arwah Mbak Rahmi itu mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak ya Mbak sudah hadir di studio dan membagikan kisah kamu. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa keberanian untuk mengungkapkan kebenaran itu adalah awal dari keadilan dan kedamaian. Jangan pernah takut untuk melawan ketidakadilan apapun bentuknya. Dan kini bagi para sahabat catatan hati perempuan, kami mengajak Anda untuk membagikan kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.